Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Skandal terbaru, Yayasan ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang selama ini dipercaya masyarakat dalam dan luar negeri untuk mengumpulkan dana bantuan sosial, bahkan jumlahnya ratusan miliar, bahkan hampir triliunan. Tapi diduga bukti belakangan ini sebahagian dana tersebut diselewengkan untuk keperluan pribadi, termasuk untuk membeli mobil-mobil mewah. Bahkan dana sumbangan santunan kecelakaan Lion Air juga diduga katanya diselewengkan. Bahkan katanya sebagian dana tersebut dikirim ke luar negeri untuk organisasi yang terkait dengan teroris. Di mana pengawasan dari Kemensos? Katanya izinnya sudah dicabut. Apa nasib uang umat yang sudah terkumpul banyak yang masih tersisa di rekeningnya Yayasan ACT ini? Inilah Hot Room, dana umat kok disunat? Sedih. Mister Ius sedih dengan adanya berita mengenai salah satu yayasan filantropi yang cukup dipercaya publik diduga melakukan tindak penyelewengan dana umat. Tagar jangan percaya ACT dan kami percaya ACT. Ada revisi undang-undang pengumpulan uang dan barang, atau perlu dibuat undang-undang penggalangan dana publik, dan apakah ACT pantas untuk dibekukan? Mister Ius berharap semoga pemerintah menuntaskan hal ini sampai ke akar-akarnya dan dicarikan keputusan terbaik untuk semua pihak. Yuk, usut tuntas, tas. Untuk membahas topik ini, malam ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Ibu Yenti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Berikutnya Bapak Sudaryatmo, pengurus harian YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Benar ya? Selamat malam, ya. Selamat malam, Pak. Berikutnya Bapak Teuku Pupun Julkifli, pengacara Ahyudin Siap, Abang. dari ACT. Siap. Berikutnya yang Bapak kita yang terkenal, Bapak Marjuki Ali, Ketua Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia YP3I. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bang. Sebelum kita berdiskusi, Hotman itu otaknya itu nggak lancar kalau nggak minum kopi dulu. Mantap banget. Pak Teuku, Siap. Bapak pengacara dari Yayasan ACT atau dari pengurusnya? Dari pengurusnya, dari Yaitu Bapak siapa? Ahyudin. Bapak Ahyudin. Ahyudin adalah pendiri Pendiri dari ACT. dan juga pengurus dari ACT sekian lama. Bisa dalam pengurus, bisa dalam pembina. Oke, dan katanya sekarang sudah tingkat penyidikan di Mabes Polri. Betul. Apa kejadian sebenarnya? Benar ada penyelewengan dana umat?
Ya, itulah Bang. Terima kasih Bang Hotman Ya. telah dikasih kesempatan untuk kami untuk menjelaskan. Karena yang saya lihat selama ini adalah pertama sekali adalah opini publik Bang. Ya, Opini publik itu terkesan atau diarahkan, oleh siapa? ya mungkin kita nggak tahu lah Bang, mungkin Oke. artinya. Di sini seakan-akan ACT dan pengurus khususnya klien kami seakan-akan telah melakukan suatu perbuatan pidana. Ya, Nah, tapi terlepas daripada pidananya, opini di publik adalah ACT ini adalah atau pengurusnya adalah para pelaku pencurian lah, dalam tanda kutip negatifnya Bang. ya. Mensunat dana inilah. Ya itu Ya. kan. Ya, gimana? Ah, sebenarnya kalau kita melihat secara konteksnya Bang, ACT itu adalah sebuah lembaga besar Ya. yang untuk banyak mendonasi, banyak membantu kepentingan umat, kepentingan masyarakat, enggak hanya lokal Bang, Ya, benar. enggak hanya lokal, Ya. bahkan sampai ke beberapa negara Bang. Artinya dia mengumpulkan dana dari masyarakat, baru kemudian disebarkan, begitu? Tidak semua dari masyarakat Bang, Jadi dari mana? tidak semua dari masyarakat. Masa uang sendiri? Oh bukan, misalnya gini Bang, ini ada juga sebuah perjanjian atau kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu yang punya hati, tidak hanya pribadi tapi juga ada beberapa perseroan. Ya. Itu yang semata-mata disalurkan tuh kepada kepentingan umat. Tapi intinya kan menggalang dana. Iya, konteks seperti itu. Ya, oke. Menurut perundang-undangan kan hanya boleh maksimum 10% dari dana ini untuk kepentingan kepengurusan. Iya. Katanya pengurus ini sudah mempergunakan dana ini lebih dari 20%, membeli mobil mewah, bahkan mengirim uang ini diduga untuk organisasi teroris di luar negeri. Benar atau tidak itu? Jelas sangat tidak benar Bang. Tidak benar. Itu fitnah besar. Kenapa? Sekarang udah 3 penyidikan, berarti sudah ada 2 alat bukti di Mabes Polri. Iya, namanya alat bukti kan hak penyidik Bang. Ya. Hak penyidik. Mereka mau bikin 2 alat bukti, 3 alat bukti ya terserah mereka. Jadi soal mengenai beli mobil-mobil mewah Tidak ada, Bang. Itu tidak benar. Tidak benar. Terus mengenai bahwa dipakai uang ini melebihi 20%, artinya dikumpulkan dari masyarakat harusnya kan maksimum 10% dipakai untuk organisasi. Tapi ini lebih dari 20% dihabiskan untuk kepengurusan. Tidak ada Bang. Belum ada bukti. Tidak ada buktinya Bang. Yang mengenai uang dipakai untuk organisasi teroris di luar negeri. Semua fitnah besar Bang. Semua fitnah besar. Semua fitnah besar. Enggak seperti apa yang digambarkan selama ini Bang. Kalau itu fitnah besar, kenapa katanya di bulan Januari klien Bapak disuruh turun oleh Ibnu CS? Nah itulah yang perlu saya. Masalahnya apa? Ya itulah yang perlu saya jelaskan Bang. Ya. Kalau kita berbicara pada konteks yayasan, Ya. organisasi umum itu sebenarnya tidak ada masalah Bang. Tidak ada masalah. Ini kan hanya pada puncak awal permasalahannya pada tanggal 11 Januari 2022. Ya. Kayak itu kuncinya. Ya. Dari situ muncul pertama timbul sehingga terkuat seperti ini. Ya. Nah, kalau bicara pada 11 Januari, kalau menurut hemat kami Bang, Ya. itu murni kudeta. Oke, secara detail mengenai dugaan penyelewengan tersebut telah dimuat di suatu majalah terkenal. Tapi sekarang kita mau tanya dulu dari Pak Sudaryatmo yang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang telah melakukan penelusuran terhadap ACT ini. Benar nggak ada penyelewengan dana ini, hasil penelusuran Bapak? Menurut pengacaranya tidak ada? Ya, kita tidak secara khusus ke ACT ya. Ya. Jadi pada tahun 2013 ketika terjadi banjir Jakarta, Ya. YLKI melakukan riset terhadap 11 lembaga yang 11 lembaga, termasuk yang menggalang, ACT? ya, Ya. yang menggalang dana publik untuk keperluan korban banjir Jakarta. Dari riset tadi itu memang ada beberapa temuan. Yang pertama adalah tadi dari 11 itu hanya 4 yang memiliki izin. Kemudian yang kedua dari 4 itu setelah kita telaah itu ada satu lembaga yang izinnya itu sudah daluarsa. Satu itu. Kemudian yang kedua izinnya itu bukan untuk mengumpulkan dana tapi menyalurkan. Tapi dia melakukan aktivitas pengumpulan. Kemudian satu lembaga itu punya izin khusus penggalangan dana korban banjir dari Kemensos. Satu lembaga itu mengatakan bahwa izinnya dalam proses itu, dalam proses. Terus yang berikutnya adalah dari sisi laporan. Ya. Jadi kan metode riset ini kan ketika banjir Jakarta kita menginventarisasi lembaga, kemudian YLKI menyumbang. YLKI sebagai donatur
Kemudian setelah 3 bulan kita kirim surat, minta laporan. Pertama minta konfirmasi, sumbangan kita diterima enggak? Kalau diterima, YLKI minta laporan. Dari 11 lembaga, itu hanya 4 yang mengirimkan laporan. Dan setelah kita review, dari 4 laporan tadi, itu yang menurut YLKI laporannya memadai, itu hanya 2 lembaga. Gitu. Yaitu? 2 lembaga itu apa? Jadi satu adalah apa? Satu ACT, dan kita waktu itu appreciate kepada ACT karena ACT itu datang langsung ke kantor YLKI, menyerahkan laporan. Di dalam laporan itu dana yang terkumpul berapa, kemudian disalurkan ke lokasi mana. ACT sendiri ada Bapak temukan enggak memakai dana itu lebih dari 20% untuk operasional pribadi? Nah, di dalam laporan tidak secara spesifik. Hasil penelusuran Bapak belum ada? Tidak spesifik. Tapi ada laporan lain yang tadi apa? Jadi apa? Ada operator seluler, dia menggalang dana, kemudian dananya itu disalurkan melalui dompet duafa, dan di dalam dompet duafa itu dia menyatakan bahwa mengambil manajemen fee sebesar 5% baru disalurkan ke korban. Oke, kita istirahat dulu, nanti kita akan berlanjut lagi sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Masih belum puas Pak Sudaryatmo. Di sini ada tulisan sejak tahun 2016 YLKI sudah melakukan penelusuran terhadap ACT. Dengan hasil ACT menggunakan biaya operasional sebesar 20-30%. Benar nggak temuannya bahwa sudah hampir 30% dipakai untuk keperluan operasional? Saya yang terlibat di risetnya di 2013. Benar atau tidak? 2013. 2013. Dan di 2013 di report itu memang tidak secara spesifik ada penjelasan dari dana yang dikumpulkan itu berapa untuk biaya program, berapa untuk dari hasil penelusuran YLKI sebagai institusi ada nggak mengatakan bahwa 20-30% dipakai oleh ACT untuk keperluan intern? Ada nggak? Di report yang kami terima itu tidak secara spesifik sebenarnya. Jadi menurut Bapak ada pelanggaran atau tidak ACT ini? Kalau dalam konteks riset yang kami lakukan itu pelanggaran yang dilakukan ACT waktu penggalangan di korban banjir Jakarta 2013 itu dari aspek perizinan sebenarnya. Aspek perizinannya toh? Ya, jadi apa? YLKI tidak menemukan aspek penyalahgunaan mensunat dana ini? Dari report kita tidak menemukan angka secara spesifik berapa. Ini yang menjadi bahwa memang dalam report-report pengumpulan uang kepada donatur itu mestinya tadi ada angka-angka yang spesifik berapa sih untuk biaya program, berapa sih untuk biaya fundraising expenses, sama berapa untuk biaya administrasi lembaga. Sekarang ini kan sudah tingkat penyidikan di Mabes Polri. Bahkan ada juga dana dari Boeing dalam kaitan dengan dana santunan untuk korban jatuhnya pesawat Lion. Tanggapan Bapak atas penyidikan oleh Mabes Polri terhadap ACT gimana? Pertama gini ya Pak, untuk proses hukum ya kita sepenuhnya hargai proses yang berjalan di. Bapak setuju ada bukti permulaan? Jadi begini, memang kalau kita pengalaman kita bandingkan di beberapa negara itu untuk jadi dari total dana yang dikumpulkan, berapa sih biaya program, berapa sih fundraising expenses, berapa sih manajemen fee, itu tidak diatur secara spesifik. Cuma kalau di Indonesia itu kan diatur secara spesifik. 10%. 10% dan itu di PP. Yang terjadi apa di ACT? Ini kan kalau kita tidak punya data lapangan, tapi dari media massa itu kita mendapat informasi bahwa untuk biaya operasional lembaga itu di ACT itu melebihi 10%. Oke, Bapak baca tulisan detail di majalah Tempos bahwa benar pelanggaran. Baca. Setuju. Ya kalau dalam konteks biaya administrasi untuk lembaga tadi di atas 10%, itu menurut ketentuan melanggar PP nomor 29 tahun 1980. Oke, Ibu Yenti. Kalau ternyata uang tersebut melebihi 10% disunat oleh pengurus untuk keperluan macam-macam, itu tindak pidana apa itu? Ya, tindak pidana minimal dalam hal ini adalah
penggelapan kan ya. Penggelapan? Karena kan harusnya kan 10% pun saya juga ingin memberikan saran atau masukan kepada Ya. Kemensos ya, itu terlalu besar. Kalau triliunan kan besar sekali itu. Jadi itu juga Di harus undang-undang dilihat 10%. peraturannya. Ya, dari di Kemensos. undang-undang yayasan ya. Iya. PP-nya. Di PP, PP-nya. 10%. Iya, itu kan kalau misal triliunan apa iya. Ya itu kan harus juga kita lihat. Kemudian ada dari berita bahwa ada gaji 250 juta misalnya. Ya, gajinya katanya gaji ACT Ya. 250 juta. Ya. Saya nggak tahu nanti honor pengacara berapa nih. Jadi di dalam kan harus dilihat juga di dalam penggajian di Indonesia itu apa ada yang seperti itu. Oke, Apalagi pertanyaannya dari kalau umat. jadi Ya. kalau itu dilanggar Ya. dan maksimum kan hanya bisa dipakai 10%. Di atas 10% tidak pidana apa? Penggelapan karena pada dia kan sudah dihimpun pada dia dipercayakan kepada ACT untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak, tetapi kemudian kalau ini benar adalah dia mengambil 3% dari yang seharusnya 10% jadi 13 kan. Kalau dikelola untuk bisnis lain apa? Kena nggak pencucian uang? Iya, kalau setelah itu, apalagi kalau yang saya baca sebelum dipakai itu seluruhnya itu kan dikelola dulu untuk bisnis. Itu kan juga tidak boleh kan menggunakan itu, mengelola itu kan juga menggelapkan kan, menggunakan yang seharusnya tidak digunakan itu. Nah itu kan biasanya begini, setelah dikelola untuk bisnis ataukah lebih dari yang 3% tadi kan masuk ke tempat dia. Ya pasti masuk ke rekeningnya dia lah pasti, atau tunai. Nah setelah itu dipakai apa? Beli mobil atau untuk kepentingan pribadi lah, disinilah itu TPPU-nya. Kenapa kita harus menggunakan TPPU? Karena kan kita berpikir namanya membicarakan kalau ini nanti jadi kejahatan ekonomi, kita kan harus membicarakan dua hal, pencegahan dan pemberantasan. Nah antara lain yang menjarakan itu adalah bukan hanya berpikir untuk memenjarakan, memidana, tapi juga bagaimana uang-uang itu ditelusuri kemana pada siapa ditarik kalau kembali. orang menggelapkan uang, termasuk seperti ACT ini, dipakai untuk beli mobil mewah, itu bukannya terbatas penggelapan saja atau termasuk TPPU karena dia kan tidak memakai uang itu untuk misalnya tidak dipakai untuk bisnis. Ya. Jadi kan itu gini, kalau TPPU itu saya sampaikan juga ya, mungkin kan ada lawyer juga. TPPU itu adalah dua kejahatan. Kejahatan ganda, ya. TPPU itu harus ada kejahatan asal dulu. Kejahatan asal menggelapkan dana Dalam umat. hal ini menggelapkan. Ya. Dari hasil menggelapkan itu, entah itu nanti bentuknya apa, apakah lewat transfernya ke rekeningnya dia pribadi. Setelah itu, ini uang maksud rekening itu adalah hasil kejahatan asal. Oke? Yang namanya money laundering adalah menggunakan uang hasil kejahatan asal. Nah, bukan terlepas dari uang itu dipakai untuk bisnis. Untuk apa saja bahkan ditransferkan lagi ke rekeningnya dia yang lain itu sudah TPPU. Oh, jadi pengertian pencucian uang itu adalah pokoknya menggunakan uang ini. Mengalirkan apakah mengalirkan itu digunakan? uang tersebut. Iya. Dia di undang-undang yayasan atau di mana itu katanya kalau nggak salah Pak sanksinya 5 tahun ya kalau mempergunakan dana lebih dari 10% kalau nggak salah di undang-undang yayasan. Iya. Jadi nanti kan itu adalah sanksi untuk kejahatan asalnya. Kejahatan asal. Kalau saya sih berpikir masuk aja lah pakai 372 atau 374 ya, KUHP itu cukup ya, penggelapan dalam jabatan atau penggelapan. Nah setelah itu kalau dia mengalirkan itu ada TPPU yang ancaman pidananya maksimal 20 tahun. Terima kasih Pak Tengku, tolong dijawab dulu. Jadi ini katanya tadi ada beli mobil Alphard, ada gajinya 250 juta kalian saudara, ya yang itu ada dana dari umat, itu benar nggak sih? Masa semua kau bantah? Ya, gini, itu Bang. ada tulisan di Tempo itu semua begitu detail. Oke, Bang. Kalau saya tanggapi dulu masalah apa yang Bang tanyakan sama saya Tempo. Ya. Itu saya tanggapi dulu. Opini Tempo yang membuat diundang kemarin oleh Tempo dalam wawancara khusus, kami telah menjelaskan kepada Tempo. Ya. Tentang kondisi sebenarnya tidak seperti apa yang dituduhkan sebelumnya. Ya. Tapi begitu kita jelaskan, begitu hari kemudian terbit dari media Tempo, apa yang kami sampaikan kepada Tempo itu tidak termuat. Ya. Itu yang pertama, Bang. Ya. Artinya opini atau sumber yang diperoleh, walaupun kami menghadiri untuk membantah, kan tidak ada gunanya, Bang. Artinya tetap yang dimuat adalah versi Tempo. Versi sebelah. Versi sebelah. Sebelah itu siapa? Ya, kalau saya analisa mungkin dari versi yang sebelah itu ya apa ada orang yang berpihak kepentingan, karena semua itu Tempo yang punya. Terima kasih. Pak Marzuki Ali. Keputusan pemerintah mencabut izin dari ACT. Ya. Apakah itu tidak terlalu cepat? Ya, kalau pemerintah ngambil keputusan harusnya didasarkan pada aturan hukum kan. Ya. Tidak serta-merta isu publik, isu media langsung diputuskan untuk di moratorium. Karena apa? Karena banyak orang yang ada di dalam itu. Banyak orang yang di dalam.
Betul. Banyak juga orang yang tergantung hidupnya. Artinya satu oknum pelaku jangan rumahnya dihancurkan begitu. Nah, seperti di dalam lumbung padi itu ada tikus. Ya. Masa lumbungnya mau dibakar? Oke. Harusnya tikusnya yang diambil. Jadi menurut Bapak ACT tidak pantas dicabut izinnya, terlalu cepat. Terlalu cepat. Ya. Dan harusnya silahkan, tetapi dikendalikan saja. Dikendalikan siapa dari Kemensos silahkan, sehingga uang yang masuk keluar itu bisa dikendalikan, ya, tidak bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak penting, tidak perlu dan melanggar, sehingga organisasi ini bisa berjalan. Katanya Bapak pernah bekerja sama dengan ACT, benar nggak itu? Betul. Bisa diceritakan? Ya begini loh, saya lihat ACT itu dari segi kemanfaatannya dulu. Ya. Jangan kita semuanya jadi negatif gitu loh. Ya. Lembaga ACT ini dibangun oleh anak bangsa. Ya. Mulai dari nol. Ya. Tapi bisa mendunia. Saya sebagai Ketua Umum Yayasan Penguatan Peran Pesantren, pada saat terjadi korban-korban banyak, waktu terjadi banjir dan sebagainya, kita kerjasama menyalurkan bantuan. Ya. Dan itu mereka di depan. Ya. Sebelum ada yang lain turun. Nah, pionir ya. ya, artinya apa? Harusnya kita lihat positifnya dulu. Oke. Soal ada orang yang melanggar aturan, oke lah, silahkan disidik, silahkan ditindaklanjuti, silahkan diproses hukum, tapi jangan trial by the press. Tapi Ini apa menghancurkan benar? ini. Apa benar bahwa bantuan itu hanya untuk pencitraan, tidak sesuai dengan jumlah yang dia terima? Tentu itu yang harus dilidik dulu. Tidak bisa hanya dengan berita media. Terus terang saja, saya nggak percaya juga apa yang disampaikan oleh Tempo. Karena saya pun pernah ngalami nasib yang sama. Diberitakan tapi nggak bisa dibuktikan. Saya sampaikan di forum ini, semua masyarakat tahu. Trial by the press ini bahaya. Oke, kita istirahat dulu Pak. Nanti Bapak ceritakan pengalaman Bapak yang lebih detail. Ketemu saya yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Otak tidak tajam kalau belum minum kopi. Mantap. Pak Marzuki tadi belum dijelaskan kerjasama Bapak dengan ACT apa? Jangan-jangan Bapak juga ada manfaat uang? Jadi kerjasamanya dalam aktivitas sosial. Ya. Contoh misalnya ada petani ketela di Mojokerto. Ya. Pada saat panen harganya dijatuhkan. Oke. Nah, jadi kita minta bantuan ACT bagaimana hasil produk dari petani ini dibeli oleh ACT. Ya. Nah, dengan dana yang kita nggak tahu, pokoknya dibeli oleh ACT, kemudian ketelanya dibagikan kepada masyarakat dan Ya. petaninya tertolong. Ya. Itu satu sisi. Kemudian Ya. ada banjir di Jawa Timur, Ya. banyak kali banjir. Dan kita kirimkan bantuan berpuluh-puluh truk bantuan. Itu artinya apa? Mereka berada di depan sebelum pemerintah turun ke bawah. Ya. Artinya kemanfaatan ACT ini sangat luar biasa, terlepas ada Dari? persoalan tadi, pemanfaatan misalnya dana operasi yang berlebihan, ya silahkan proses. Menurut pengamatan Bapak, ada nggak indikasi penyelewengan dana tersebut sesuai bagaimana ditulis di Kalau Tempo? saya menyampaikan ada indikasi, saya harus tahu dulu Oke. sumbernya atau apa. Kita nggak bisa hanya mengambil dari media tertentu langsung kita sampaikan, kita publikasikan. Itulah yang terjadi di negeri kita ini. Satu media yang jadi sumber berita nasional, itu yang viral. Akhirnya apa? Jadi heboh. Trial by the press, saya bilang. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini aliran dana dari ke luar negeri ini terutama juga. Ini temuan PPATK, ya. Dana dari luar negeri hampir 64 miliar. Keluar dari Indonesia hampir lebih dari 52 miliar. Pertanyaannya kepada Teuku sebagai pengacara dari mantan pengurus dari ACT, ini yang 52 miliar termasuk nggak ini yang diduga untuk teroris? Ya, tadi kan sudah saya katakan, Bang. Opini teroris itu kan opini yang dibuat melekat. Tapi ini PPATK loh, Pak.
Ya, silakan aja PPT berkata seperti itu. Itu kan hak mereka, Bang. Kan saya bilang gini, Bang. Ya. Kalau kita berbicara sebuah lembaga, Bang, ini mungkin ada dua hal kepentingan, Bang. Ya. Mungkin kalau menurut kami, walaupun ini unsur pidananya dipaksakan oleh sesuatu lembaga, Ya. dalam hal ini Polri, tapi ada kepentingan lainnya, Ya. yang dimana Pak Ahyudin dalam hal ini korban dan atau dikorbankan, Bang. Itu Oke. perlu Oleh siapa? Bang. Ya kita kan nggak bisa mengatakan oleh siapa. Ya. Tapi kan arah kemana kan kita bisa memahami. Jadi semua yang ditulis di Tempo Anda bantah. Ada saya bantah, tapi apa soal tadi? Soal mengenai gaji dari Iya. pengurus Oke. 250 juta sebulan Anda bantah. Enggak, Itu benar atau tidak? Itu saya jelaskan dulu, Bang. Coba, to the point aja langsung. Kita dulu. Gimana? Saya akan jelaskan dulu. Ya. Kalau Yayasan ACT, aksi cepat tanggap, Ya. tidak berdiri satu. Oke. Itu kan ada beberapa yayasan lainnya. Ya. Kumpulan akumulasi dari beberapa yayasan ini yang didapatkan itu yang menjadi bukan gaji, Bang, ya, semacam kayak operasional. Jadi masuk Bapak 250 juta itu berasal dari berbagai Semua iya, yayasan. ya, bukan hanya dari ACT, Bang. Bukan hanya ACT, Bukan, oke. bukan. Kalau diasumsikan bahwa ACT 250 juta, ya silahkan buktikan. Tapi yang kami ketahui dan kami jelaskan kepada penyidik kemarin bahwa 250 juta itu bukan dalam satu yayasan, tapi kumpulan beberapa yayasan. Mobil-mobil mewah, Alphard segala macam katanya dipakai untuk pengurus. Kalau Benar ada mobil itu? kalau bicara mobil mewah, bukan mewah satu ada Alphard. Ya. Alphard satu. Alphard itu diberikan oleh ACT. Ini saya bicara khusus kepada klien kami, Bang. Ya. Sangat klien lain. Ya, ya. Diberikan kepada Pak Ahyudin Ya. itu setelah kejadian 11 Januari 2022. Ya. Masa kudeta. Ya. Pak Ahyudin pada hari itu dengan digeruduk dengan berbagai kurang lebih hampir 40-50 orang lah. Ya. Itu oleh Pak Ibnu CS. Ya. Itu dipaksakan untuk keluar, mengundurkan diri dari yayasan dan yayasan lainnya. Oke. Itu tanpa diberi kesempatan membela diri, apa salah saya? Kenapa dikudeta? Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Berarti Bang. ada dugaan permainan uang atau gimana? Tidak ada, Bang. Jadi kenapa dikudeta? Tidak, itulah yang jadi pertanyaan, Bang. Enggak, menurut Bapak kan Enggak. pengacaranya. Oh iya, pertama kalau menurut analisa kami, Bang, Ya. ini karena ketidaksenangan aja mungkin, karena mungkin Pak Ahyudin mengontrol, kan dia kan mentor, Bang. Dia kan mentor. Dia hanya membuat program. Ya, oke. Dia hanya membuat program. Jadi Bapak membantah hampir semua bahwa tidak ada penyalahgunaan dana talangan melebihi 10%. Sejauh ini saya mengatakan tidak. Oke, tugas pengacara memang begitu. Ibu Yenti, ini kan ACT itu adalah termasuk lembaga terbesar ya, yang selama ini sudah punya reputasi. Ya. Bagaimana Anda melihat ini untuk jangka masa depan? Bagaimana lagi orang percaya termasuk dari donatur-donatur dari luar negeri? Tanggapan Ibu gimana? Ya justru sekarang ini adalah apa yang harus dikritisi? Momentum. Ya harus dikritisi. Pertama juga saya berpikir 10% itu juga terlalu tinggi. Harusnya kan misalnya 100% oke, Ya. misalnya 100 juta ke bawah. Kalau udah triliunan ya jangan, ya kan? Karena penggajian itu juga harus ada aturannya. Dan kemudian harus ada ya pembahasannya. Apakah memang para donatur itu memang rela bahwa apa yang didonasikan itu 10% untuk operasional, termasuk untuk gaji, kan gitu ya. Ini juga- kita mengundang Kemensos sama dari kepolisian Ya. juga, tapi berhalangan datang. Ya. Menurut Ibu, sebaiknya bagaimana peranan dari Kemensos untuk mengawasi? Ya harus ada pengawasan dari Kemensos, juga harus pengawasan. Terus kemudian harus ada bagaimana ya dari para donatur itu tadi saya disebutkan harusnya mereka mendapatkan juga laporannya untuk kepada siapa-siapa saja. Kalau tadi Ya. kan misalnya dapat dari luar negeri ya, Ya. dapat dari luar negeri tadi 64 miliar, yang keluar 52 miliar. Ya. Ya kan ada selisih 12 miliar misalnya, itu selisihnya kemana? Jadi audit tetap harus di mana bisa diakses Oke. oleh publik. Nah itu. Termasuk Kemudian- ada dana dari korban Boeing, kecelakaan Iya. Lion. Ya, kalau saya melihat yang belakangan ada Lion itu ya dari Ya. Boeing itu nampaknya sementara ini adalah kejahatan asalnya penipuan menurut saya sih ya, karena kan memang itu CSR kan harusnya ya. Ya. Sepertinya kan kayak ACT jangan dong pegang juga CSR. Serahkan aja perusahaan yang CSR itu juga Ya. harus diatur gitu. Kan ini Artinya kan bukan penggunaan tugas dana. dia begitu? Bukan tugas dia. Kenapa sampai kepada dia? Kan pasti ada iming-iming, ada janji-janji, kemungkinan kan seperti itu. Kemudian uangnya masuk ternyata
tidak untuk semenuhnya untuk itu. Itu kan penipuan. Pak Sudaryatmo, Bapak kan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ini kan sebenarnya tugas kalian. Kok tadi Bapak kayaknya nggak punya data apa-apa tentang kejadian ACT? Kenapa kok bisa yayasan yang Bapak pimpin dari tadi kok jawabannya terlalu umum? Ya, jadi waktu itu sebenarnya kenapa kita melakukan riset itu dalam konteks bagian untuk mengedukasi donatur sebenarnya. Bagaimana riset tahun berapa? Ya tadi 2013 itu. Ya ini kan sudah 10 tahun Pak berlalu. Yang terakhir ini Bapak nggak awasi sama sekali. Kita sejak 2016 itu fokus ke bagaimana kerangka regulasi itu yang diperbarui dengan membentuk koalisi untuk melakukan perubahan undang-undang nomor 9 Jadi Yayasan YLKI sama sekali tidak pernah memantau apakah para konsumen ini menerima bantuan itu sesuai dengan apa yang diterima oleh ACT? Yang kita lakukan adalah melakukan donor education, donor edukasi. Jadi bagaimana penyumbang itu punya hak. Jadi ini yang tadi yang Pak Duma katakan bahwa kalau kita bicara pengawasan lembaga filantropi itu kan berlapis. Dari Kemensos, kemudian dari internal lembaganya sendiri, dari publik, dari donor, dari donatur tadi. Bagaimana donor itu mengetahui hak-hak sebagai pendonor, sebagai penyumbang, sehingga tadi dari hak memperoleh informasi tentang visi misi lembaga, hak mengetahui pengurusnya, hak untuk menerima mendapat laporan, hak untuk mengetahui petugas yang dikerahkan untuk pengumpulan dana itu volunteer atau karyawan sampai hak untuk mendapat Enggak, temuan Bapak bagaimana? Itu kan bagaimana? What to be. Yang saya tanya, fakta kejadiannya bagaimana? Apakah yayasan ini YLKI menemukan ada pelanggaran, terutama penyalahgunaan uang ini? Itulah yang mau ditanya sama Bapak. Ya, secara khusus memang kita tidak fokus ke satu ini lembaga. Tidak ada data tentang itu? Tidak fokus ke satu lembaga, tapi umum bagaimana YLKI punya harapan membangun ekosistem praktek filantropi yang kondusif gitu. Oke, kita istirahat lagi, kembali setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Ibu Yenti, jadi apa selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah agar organisasi-organisasi yang mengkaitkan dengan agama maupun menjual kesedihan untuk mengumpulkan dana, apa yang harus dilakukan agar jangan terjadi penyelewengan dalam praktek? Satu tadi adalah kontrol ya. Kontrol oleh siapa? Kontrol oleh ya lembaga-lembaga, misalnya mekanisme kontrol dari YLKI harus jalan juga. Tapi yang penting adalah gini, tadi saya minta maaf ya. Bapak, saya berpikir memang trial by the press itu tidak bagus. Tetapi tidak boleh juga kita mengabaikan sama sekali pers. Kita kan taunya dari pers. Dan kemudian ditanggapin langsung oleh PPATK. Menurut PPATK memang sekarang bahkan ada 300 rekening yang diblokir. 300 rekening yang diblokir dari hampir 30 perbankan. Nah, ini kan tidak mungkin PPATK itu. Jadi sebaiknya bagaimana? What should we do? Selanjutnya apa biar ini jangan terulang? Ya, ini kan proses harus jalan. Proses hukum pengawasan berikutnya apa yang harus dilakukan? Dan itu tadi edukasi kepada undang-undang direvisi. Undang-undang aturan 10% itu juga tidak bisa dibuka begitu saja gelondong gitu. Harusnya 10% kalau jumlahnya sekian ke bawah. Kalau triliunan ya jangan. Apalagi ada istilah filantropi itu kan kedermawanan. Harusnya ada volunteer ya. Kok tiba-tiba muncul istilah gaji. Dan gajinya itu yang menentukan siapa. Nah, ini juga harus transparan semua. Karena apa? Kalau gajinya terlalu besar nanti yang volunteer siapa, yang dermawan siapa, siapa juga jadi yang jadi greedy kan. Jadi menggunakan ini kan munculnya kejahatan ekonomi, memunculnya nanti pencucian uang kan dari sini. Jadi Anda setuju kasus sekarang ACT harus diproses hukum sampai tuntas? Kan sudah jalan kan. Iya, itu kan bisa aja macet sebentar lagi. Ya, kalau sekarang banyak seperti ini ya, seperti ini apa? Iya macet semua. Lalu PPATK bagaimana? Ada yang ke BNPT sudah bicara juga. Jadi menurut Anda bahwa temuan PPATK merupakan satu bukti petunjuk yang besar adanya penyelewengan?
Ya itu tidak mungkin PPATK itu asal-asalan. Kemudian faktanya juga disebutkan, diakui bahwa memang gajinya 250 juta. 250 juta. Ya, Oke. ya itu kan ada penerimaan itu apapun lah dari beberapa pun ya kan. Itu terlalu besar. Ya itu gaji saya berapa puluh tahun itu. Ya itu Pak terlalu Sudaryatmo, besar. apa yang harus dilakukan? Bapak kan YLKI melindungi customer. Apa Ya. kekurangan yang harus diperbaiki? Ya memang kalau dalam jangka panjang ya tadi ya perubahan. Perubahan apa? Perubahan undang-undang nomor Apa yang harus dirubah? 9 tadi ya Pak. Terkait tadi ya Pak, satu mekanisme perizinan itu menurut saya perlu disederhanakan menjadi cukup registrasi aja, aja. Kemudian yang kedua lebih ke akuntabilitas dan transparansi dari lembaga. Siapa yang harus filantropi. ngawasin? Lembaga filantropi. Ya, siapa yang harus ngawasin? Jadi gini ya Pak, kalau pengalaman di beberapa negara itu ada institusi yang melakukan rating lembaga filantropi. Yeah. Dari hasil rating tadi itu masyarakat itu bisa melihat rating mereka itu sebagai acuan di dalam memberikan donasi. Sebagai contoh saya, jadi gini, di dalam rating itu kan salah satu kriteria itu adalah aspek apa saja sih yang harus dilaporkan di dalam keuangan. Itu tadi ya Pak, yang pertama adalah tadi total dana yang dihimpun. Kemudian yang kedua adalah biaya program itu berapa persen. Kemudian fundraising expenses-nya itu berapa persen. Dan fundraising expenses itu harus dijelaskan. Ke siapa dijelaskan? Ke publik, biar masyarakat juga tahu. Yang ngawasin siapa? Ya sebenarnya ini tadi ya, kalau saya simultan, jadi dari sisi Kemensos satu, kemudian di internal organisasinya sendiri, Apakah sama yang Kemensos ketiga publik. menurut Bapak terlalu lemah? Ya kalau dari riset yang dilakukan YLKI 2013 tadi, itu ternyata banyak lembaga yang tidak punya izin tapi leluasa melakukan penggalangan Jadi dana. menurut Anda Kemensos kurang bekerja? Ya, saya dari riset itu membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan Kemensos terkait lembaga yang tidak punya izin tapi melakukan Tapi pengumpulan kan dana itu Kemensos tidak. kan kita punya Menteri Sosial yang sangat tegas, sangat galak dan kadang menangis. Gimana itu? Ya, artinya ini kan lebih ke institusi bagaimana penguatan pengawasan dari sisi Kemensos tidak hanya lembaga yang tidak punya izin tapi juga lembaga yang punya izin itu YLKI menemukan ada beberapa yang tidak punya izin, benar? Ya tadi Terus dilaporkan enggak atau didiamkan saja? Jadi selalu hasil riset YLKI itu kita teruskan ke otoritas terkait untuk Yaitu ke siapa? Ke Kemensos karena kan Terus ada tanggapan nggak dari Kemensos? Pernah nggak ditindaklanjutin? ya kita serahkan ke otoritas yang Jadi terkait. selama ini YLKI tidak mau tahu gitu. Sesudah Ya dilaporkan, paling tidak tadi masa bodoh gitu. Yang punya otoritas untuk memfollow up itu kan otoritas terkait gitu. Ya, maksudnya hasil penelitian kalian yang tidak punya izin itu masih beroperasi terus? Karena ini sifatnya ad hoc, tidak kita risetnya hanya riset yang untuk bencana yang ad hoc, tidak pengumpulan dana yang sifatnya permanen setiap sepanjang Jadi waktu. Anda tidak tahu apakah yang punya izin itu diapain sama pemerintah, tidak tahu? Tidak pernah di-follow up? Tidak sampai sejauh itu. Tidak sampai sejauh itu. Pak Marzuki Ali, beliau mengatakan bahwa dikasih ke Kemensos tapi nggak ada follow up. Apa yang salah dengan sistem kita ini? Yang salahnya semua lembaga pada korupsi. Siapa? Semua lembaga pada korupsi. Maksudnya dalam kasus ini siapa? Ya, Kemensos juga ada kasus korupsi, di mana-mana korupsi. Kita seolah-olah hanya ini saja yang sebagai kita blow up besar-besaran. Ya. Padahal negeri ini negeri koruptor sudah. Penegakan hukum sudah seperti kelelahan untuk memberantas korupsi ini. Jadi kita hanya bicara bagaimana mengatasi ini, bagaimana ini, tetapi ada yang lebih besar kita lupakan. Ya. Ini kita kadang-kadang tidak adil ya di dalam kita memberikan penilaian. Makanya kasus ini semua orang seolah bicara, semua orang seolah pinter gitu. Ya. Seperti ada kemarin saya dengar di salah satu podcast, dia menceritakan bagaimana melakukan social entrepreneur. Ya nggak bisa dong, menurut agama saja ada tahapan orang yang susah miskin sekali kasih makan dulu. Biar dia kuat punya tenaga. Ya. Sudah punya tenaga, baru dididik, baru dilatih untuk bekerja. Ada tahapan. Dan semua filantropi itu ada slot-slot segmennya. Nggak bisa satu
filantropi menyalahkan yang lain seolah dia yang paling hebat. Solusinya gimana Pak? Jadi untuk mengawasi lembaga-lembaga sosial seperti ini yang mengambil dana dari masyarakat, apa solusinya terbaik agar uang itu tidak dikorupsi? Tegakkan aturan perundangan. Kenapa? Tegakkan peraturan perundangan. Yang tidak menegakkan siapa? Yang menegakkan yang harusnya kalau dia ada tugas pengawasan. Kan undang-undangnya sudah ada. Di undang-undang disebutkan kalau mempergunakan lebih dari 10%, 5 tahun penjara. Yang tidak melaksanakan tugasnya lembaga mana Pak? Bapak itu yang jawab. Bapak kan ahli hukum. Aku pengen dari Pak Marzuki ahli yang politisi. Persoalan kita ini soal penegakan hukum juga yang jadi masalah. Apa Bapak setuju bahwa Kemensos itu tidak melaksanakan tugasnya? Seperti kata Pak Sudaryatmo. Bisa saja tidak melakukan tugasnya. Begitu. Nyatanya tadi disampaikan yang tidak berizin bisa beroperasi kok, dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Iya kan laporan ada, walaupun itu riset tujuannya kan, bukan sifatnya memang tugas daripada YLKI. Hanya riset saja, tetapi apapun juga informasi itu harusnya dilakukan tindak lanjut. Oleh? Tadi disampaikan izin dari Kemensos, kalau izin dari Kemensos artinya Kemensos yang mengawasi. Kalau melanggar aturan Kemensos cabut izinnya. Jadi menurut Bapak, Kemensos yang kurang melaksanakan tugasnya? Dalam hal ini Kemensos nggak melakukan tugasnya. Tidak melaksanakan tugasnya. Nah, moratorium itu yang saya kritik keras. Karena apa? ACIT ini lembaga besar. Ya. Bukan lembaga ecek-ecek. Dia punya karyawan 1000 lebih untuk di Indonesia. Belum lagi ada di hampir 50 negara. Jadi bukan lembaga ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng ini. Artinya harus dikendalikan, harus dipelihara ini. Dan kalau ada orang yang melakukan tindakan pidana, ini saja yang diambil. Jangan lembaganya dibubarkan. Jangan lembaganya. Artinya apa? Kemensos harus tahu hal seperti ini. Oke Pak Teuku, langkah apa berikutnya Anda lakukan untuk membela klien? Oh, maksimal Bang. Yaitu apa? Maksimal. Kami saat ini menunggu apa proses penyidikan di pihak Polri dulu. Sebentar lagi bakal ada tersangka? Ada kemungkinan. Dan perlu bantuan Hotman Paris? Iya, kalau memang abang mau dengan ikhlas ya kenapa enggak Bang? Oke Pak. Welcome Bang. Oh jadi sekarang kasus ACT sudah tahap penyidikan, tapi belum ada tersangka. Satu hal Bang, perlu Bang ketahui juga ini. Ya, terakhir ya Pak ya. Oke Bang ini. Ini semuanya ini adalah sama kayak Pak Pilon tadi nih. Ini adalah memang target untuk dikorbankan dan korban atau dikorbankan. Pak Ahyudin Bang, Pak Ahyudin klien kami, secara pribadi untuk menjaga ini yayasan ini supaya nggak hancur karena umat, siap untuk dikorbankan dan atau dikorbankan. Terima kasih. Bang. Itulah bahasa klise dari semua pengacara termasuk saya. Oke? Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa selalu nonton yang hot di Hot Room di Metro TV setiap Rabu malam jam 10 malam. Metro TV